Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok saya akan menjelaskan tentang perbandingan Figma dengan pensil. Sebelumnya, kenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Afina Dwi, yang kedua ada Jauhara Nada Zikria, dan ketiga dengan saya sendiri Titis Esti Rahayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Figma. Sebelum kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan Figma, sebaiknya kalian mengetahui apa sih itu Figma. Figma sendiri berarti editor grafis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk macOS dan Windows. Nah, kemudian ada beberapa kelebihan Figma. Kelebihan Figma yang pertama adalah kolaborasi dapat dilakukan secara real time dengan transparansi yang baik sehingga memudahkan tim desain untuk bisa saling bekerja sama. Yang kedua, memiliki fitur untuk berbagai file yang cepat dan mudah. Yang dimaksud ini adalah kalian bisa mengirim link kalian kepada tim kalian. Jadi nanti secara tim bisa melakukan kerjasama. Jika salah satu tim tidak bisa, nanti bisa dibantu tim yang lainnya. Itu yang dimaksud secara real time seperti yang pertama tadi. Yang ketiga ada alat desain ini berbasis cloud sehingga Anda tidak perlu melakukan penyimpanan desain secara manual di komputer. Desain juga menjadi lebih mudah untuk diakses di mana saja. Yang dimaksud dengan berbasis cloud ini, tanpa kalian menyimpan dahulu project kalian, itu nanti project kalian akan muncul di tampilan awal kalian membuka Figma di web. Yang terakhir ada Figma Support untuk berbagai macam plugin. Desainer dapat menggunakan beragam plugin untuk menambah fungsionalitas Figma. Kemudian ada beberapa kekurangan Figma. Yang pertama adalah karena Figma menggunakan browser, maka desainer harus online ketika akan mengerjakan desain. Jadi, jika tidak ada internet, maka Figma tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua, membutuhkan Intel HD Graphics 4000 atau lebih tinggi. Yang ketiga ada local caches dapat mempersulit desainer untuk melihat perubahan atau pembaruan desain. Yang keempat, anggota tim hanya bisa mengakses file hanya ketika desain sudah diunggah ke library sehingga dapat mengakibatkan delay. Aplikasi pensil memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari aplikasi pensil yaitu antara lain, yang pertama, hanya fokus pada desainnya saja, tanpa harus memikirkan coding terlebih dahulu. Yang kedua, penggunaan aplikasi ini atau pengoperasian aplikasi ini cukup mudah. Hanya dengan menggeser icon atau template pilihan ke halaman project, kemudian sesuaikan kebutuhan desain, ukuran, dan estetika tampilan, serta dapat disimpan sesuai extension file yang kita inginkan. Dan yang terakhir, baik untuk aplikasi prototype GUI on-premise yang memungkinkan pengembang serta bisnis dari semua ukuran untuk membuat maket dan diagram wireframe menggunakan fitur gambar bawaan, koleksi bentuk, dan lainnya. Sedangkan kekurangan dari aplikasi pensil itu sendiri yaitu tidak terdapat fitur animasi, tidak dapat dilakukan untuk kolaborasi, dan yang terakhir, fitur yang masih terbatas. Jadi, Figma ini terbaik untuk solusi berbasis cloud dan di lokasi yang memungkinkan bisnis dari semua ukuran, membuat desain web khusus dan berbagi prototipe dengan anggota tim melalui kolaborasi, log aktivitas, analitik atau pelaporan dan banyak lagi. Jadi yang dimaksud dari prototype di sini adalah fitur yang memudahkan kita untuk menguji rancangan screen yang sudah kita buat, di mana kita bisa menjalankannya layaknya sebuah aplikasi. Jadi fitur ini cukup berguna ketika ingin membuat beberapa rancangan tampilan yang saling terhubung. Nah, untuk pensil, terbaik untuk aplikasi prototype GUI on-premise yang memungkinkan pengembangan serta bisnis dari semua ukuran untuk membuat market dan diagram wireframe menggunakan fitur gambar bawaan, koleksi bentuk, dan lainnya. Sedangkan untuk perbandingan produk fitur antara Figma dan pensil bisa dilihat seperti gambar di sini. Jadi ada beberapa fitur
di Figma yang tidak dimiliki oleh pensil, seperti animasi, kolaborasi, software prototyping, usability testing, UX prototyping, dan juga version control. Jadi ini adalah contoh tampilan antarmuka penyelesaian masalah. Di sini kita mengambil contoh dari sebuah pendaftaran sebuah akun media sosial. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.